Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum apa tadi? Baiklah untuk anak-anakku semua, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, supaya pembelajaran kita dapat terserap dengan baik, marilah kita berdoa dengan dipimpin oleh seorang dari kalian. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Mas Andri, ketua kelas, silakan untuk dipimpin doanya. Untuk mengawali kegiatan di siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Andre sudah memimpin doa dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat terserap dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, di sini Ibu mau absen dulu ya. Ini yang sudah hadir ada Raihaniko. Nah, nanti juga saya minta untuk ngisi di link Google Form ya, yang nanti Ibu bagikan. Raihaniko hadir? Ayu Dwi hadir? Hadir, Bu. Halo Regita hadir? Hadir, Bu. Andre hadir? Podri hadir? Hingga hadir? Hadir, Bu, hadir. Aditya hadir? Hadir, Bu. Lutfi hadir? Hadir, Bu. Sofi Martia? Sofi hadir? Hadir, Bu. Satria? Satria hadir atau tidak? Satria? On kan Satria? Nah, nanti silakan kalian dicek di grup kalian. Saya bagikan link yang untuk absensi ya. Jadi nanti biar bisa terekam di rekam jejak digitalnya. Silakan nanti sekalian absen ya. Nah, bagaimana ini anak-anakku semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran seni budaya seni tari ini? Sudah siap semua? Siap, Bu. Siap. Sudah menyiapkan alat tulis, buku, pensil, sudah siap? Sudah siap ya? Sudah. Dan juga sudah memastikan bahwa kuota yang dipakai untuk pada kali ini cukup? Cukup pakai wifi, Bu. Sip, semangat. Semangat ya ini, semangat, semangat. Nah, pulpen buku disiapkan dulu. Buku. Sudah? Nah, Saat. itulah anak-anakku. Di sini kemarin, adakah yang masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Itu kita belajar tentang apa saja? Ada yang masih ingat? Siapa ini yang mau menjawab pelajaran kita di minggu lalu? Itu kita belajar tentang apa saja? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Galuh. Silakan Mbak Galuh. Kemarin Belajar tentang apa? tentang estetika tari. Iya, tentang estetika tari. Terus unsur estetika tari itu ada apa saja ya? Ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Unsur estetika tari. Ada yang bisa menjawabnya? Siapa yang ingin jawab? Ada apa saja kemarin unsur estetika tari? Yang lain, ini menjawab. Yang lain mana? 1802.
Belum ada yang menjawab ini. Unsur estetika tari itu ada apa saja? Belum ada yang menjawab ini. Ayo, siapa saja terserah ini. Siapa yang ingin menjawab? Bisa dibuka catatannya kemarin. Siapa yang ingin menjawab unsur estetika tari? Nah, itu ada yang bisik-bisik itu siapa itu? Nah, betul. Saya, Bu. Ya. Ya, Mbak Ayu. Apa jawabannya? Wiraga, wirama, wirasa. Iya, betul sekali. Wiraga, wirama, wirasa. Sip. Terus, adakah yang tahu pengertian dari wiraga itu apa? Wiraga itu apa? Ada yang bisa menjawab? Tadi kan sudah disebutkan unsur estetika itu ada wiraga, wirogo, wiromo, dan wiroso. Nah, wirogo itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mas Andre, apa? Wiraga adalah penampilan gerak para penari. Ya, betul sekali. Wiraga itu raga atau penampilan gerakan para penari. Kemudian ada wiromo. Nah, apa itu pengertian dari wiromo? Ada yang tahu? Siapa yang ingin menjawabnya? Saya, Bu. Ya, siapa itu siapa? Silakan dijawab, Mas. Mas Lim, Wirama ya. ada gerakan atau Wirama atau gerakan yang selaras. Gitu. Ya, betul sekali. Tapi kurang lengkap ya. Nah, wirama itu adalah irama atau gerakan agar selaras untuk mencapai keharmonisan. Nah, terus yang terakhir itu kan ada pengertian dari wiroso. Adakah yang tahu pengertian wiroso itu apa? Siapa yang ingin menjawabnya di sini? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Saya, Bu. Oh, Mas Fadri. Saya, Ya, Bu. Mas Fadri apa Mas Sofi ini? Mas Fadri apa Mbak Sofi ini? Mas Fadri dulu aja Terserah. ya. Mas Fadri dulu aja. Mbak Sofi nanti aja ya. Iya, silakan Mas Fadri. Wirasa adalah penjiwaan, penghayatan, dan pengekspresian gerak dalam tari. Betul, 100 sekali buat Mas Fadri. Baik, di sini kan berarti kan kalian sudah masih ingat, masih bisa mengingat pelajaran yang minggu lalu. Kita belajar tentang estetika tari, di situ ada unsur wiromo, wirogo, dan wiroso. Nah, kemudian untuk anak-anakku semua, di sini ini nanti kita akan belajar mengenai KD 3.3, yaitu memahami konsep keindahan. Kemudian indikatornya itu ada mengidentifikasikan estetika tari yang ada dalam tari Jaran Kepang Boyolali. Nah, kemudian di sini nanti selain kompetensi dasar tersebut, saya harapkan nanti setelah kalian itu belajar ini, kalian dapat setelah kalian melihat tayangan PowerPoint yang difasilitasi guru, kalian nanti dapat mengidentifikasikan estetika tari yang ada dalam tari Jaran Kepang Boyolali dengan tepat sesuai yang disampaikan oleh guru. Begitu nggih? Berarti kan kalian sudah tahu nanti tujuan dari pembelajaran ini itu apa. Nah, kemudian di sini nanti juga akan saya adakan penilaian. Nah, penilaiannya itu ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan yang nanti akan saya adakan post-test di akhir dari kegiatan pembelajaran ini, dan juga nanti akan ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilannya berupa diskusi yang nanti akan kalian itu lakukan secara berkelompok.
Jadi ada penilaian keterampilan, diskusi, dan presentasi. Baik anak-anakku semua, di sini Bu Murni akan menyampaikan ada PowerPoint yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, yang Ibu Murni sampaikan, silahkan untuk diperhatikan. Bagaimana? Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Bu, sudah. Nah, sudah terlihat ya. Di situ saya menampilkan apa di situ? Ada apa itu tulisannya? Sudah terlihat? Sudah terlihat atau belum? Terlihat. Gimana? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya? Nah, di situ kan ada saya tampilkan estetika tari jaran kepang Boyolali. Nah, kalian perhatikan, ini adalah bentuk penampilan dari jaran kepang Boyolali seperti ini. Nah, ini tadi tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian dalam suatu pembelajaran estetika tari di sini, suatu tarian itu ada yang namanya wiraga, wirama, dan wirasa. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa wiraga itu merupakan gerakan yang ada dalam suatu tarian. Nanti ini berkaitan dengan teknik. Jadi gini, penjelasan tentang wiraga yang ada di sekitar kita ya. Kalian bisa kok melihat keadaan di sekitar Anda. Nah, di daerah sekitar Anda itu kira-kira di depan Anda atau di samping Anda atau di belakang Anda itu ada apa saja itu? Di samping kalian ada apa? Di samping, di depan. Kita membahas tentang wiraga ya. Wiraga itu kan raga ataupun tubuh dari penari. Nah, sebelum kita masuk ke raga, kita kan perlu mengetahui di sekeliling kita itu contohnya apa sih yang berhubungan dengan gerakan. Ada yang bisa menjawab? Atau ada yang ingin menjawab? Di sekitar kalian itu ada apa? Ada suatu bendakah yang dapat kita tiru? Untuk Mas Kodri, nah ini di sini teman-teman semua bisa melihat Mas Kodri atau tidak? Di situ kan di belakangnya ada pintu. Pintu itu bagaimana? Pintunya bagaimana itu, Mas Kodri? Atau yang lain bisa menjawab? Pintu itu kan berdiri tegak. Nah, yang dimaksud dengan wiraga di sini berkaitan dengan gerakan. Kita bisa melihat contoh di sekitar kita bahwa tadi saya sebutkan di belakangnya Mas Kodri itu ada pintu. Pintu itu kan terbuat dari bahan yang keras, dari kayu, ya kan? Dan itu tidak mungkin bisa dilipat-lipat, tidak mungkin ditekuk. Jadi gerakan yang bisa diciptakan dari pintu itu nanti kan gerakan-gerakan yang tegas, tegak, begitu, ya? Paham? Paham ya? Nah, mungkin di sekitar kalian ada apa di situ? Ada mungkin ada pohon ataupun ada tanaman. Nah, kalian kalau memperhatikan tanaman ataupun pohon, jika tertiup angin, nah itu kan pasti bergerak pelan-pelan, kan? Itu bisa disebut dengan wiraga. Wiraga itu tadi kan sudah Bu Murni sampaikan bahwa wiraga itu suatu gerakan, ya. Kemudian yang kedua di sini kita membahas tentang wirama. Nah, jadi dalam suatu tarian itu ada yang namanya wirama. Wirama itu adalah irama, irama dari gerakan. Nah, contohnya begini, kalau gerakan itu kan berkaitan juga dengan musik. Nah, Bu Murni contohkan ya, kalau ada irama ataupun ketukan yang seperti ini. Nah, pasti gerakannya itu juga mengikuti dari ketukan itu. Pelan, agak pelan, agak pelan. Beda lagi kalau. Nah,
Gerakannya nanti pasti akan mengikuti dari irama yang Bu Muni contohkan. Hap, 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 hap. Nah, seperti itu. Gerakannya agak cepat. Jadi, paham ya di sini maksud saya tentang wirama. Jadi ini berkaitan dengan tempo gerak yang kita lakukan berdasarkan irama ataupun musik. Kemudian yang ketiga di situ ada wirasa. Nah, wirasa di situ berkaitan dengan penjiwaan. Nah, contohnya gini, kalau kalian itu berhadapan dengan suasana dalam kesedihan, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kalau orang bersedih itu bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Menangis. Nah, betul sekali. Kalian pasti akan menangis. Kan nggak mungkin kalau kalian itu menangis, terus kalian itu menari-nari dengan sesuka hati, ya kan? Nah, kalau wirasa tadi disebutkan ketika bersedih itu menangis, pasti kan kalian kan menjiwai sekali. Nangis itu seperti apa tuh? Pasti kalian akan termenung, ya kan? Dan meresapi sedih itu bagaimana. Nah, beda lagi dengan yang bersifat gembira ketika kalian itu mendapatkan hadiah mobil. Ekspresi kalian tentunya bagaimana kalau mendapatkan hadiah mobil? Senang atau sedih? Senang ya? Senang. Nah, kalau senang itu seperti apa tuh senangnya? Asik, hore, ya, gitu kan? Nah, itu kan penjiwaan kalian yang muncul dari dalam ekspresi, ya kan? Paham ya? Kalau wirasa itu berkaitan dengan ekspresi kita. Nah, ini tadi Bu Murni sudah menyontohkan dari keadaan yang berada di sekitar kita. Terus saya lanjutkan. Kita di sini nanti akan berbicara tentang tari Jaran Kepang Boyolali. Kalian perhatikan gambar tersebut, gambar dari PowerPoint yang Bu Murni tampilkan. Nah, di situ ada tari Jaran Kepang Boyolali. Dulu, tari Jaran Kepang Boyolali itu diciptakan pada tahun 2015 oleh Eko Wahyu Prihantoro, dosen ISI Surakarta, yang pada saat itu fungsi dari tarian tersebut sebagai perayaan hari ulang tahun Boyolali yang ke-168 dan ditarikan oleh 1000 penari ataupun pelajar. Adakah yang sudah pernah melihat tari Jaran Kepang Boyolali? Ada? Ada atau tidak? Belum pernah ya? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi penampilan tari Jaran Kepang Boyolali. Nah, kemudian saya lanjutkan. Tari Jaran Kepang Boyolali di sini terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian awal, bagian kedua, dan bagian ketiga. Nah, di bagian awal ini tolong diperhatikan sekali ya. Di bagian awal, dinamika yang ditampilkan di sini itu adalah gerakan yang dinamis dan agresif. Jadi, gerakannya agak cepat. Kemudian masuk ke bagian kedua, ataupun bagian tengah. Nah, di situ gerakan atau dinamikanya itu lembut. Jadi disampaikan dengan tempo yang pelan. Terus bagian yang ketiga atau bagian akhir, nah, dinamika yang ditampilkan di sini itu kembali memuncak seperti waktu di awal. Ya. Tolong 3 bagian ini kalian pahami dengan seksama. Sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari apa yang saya sampaikan tadi. Adakah yang belum jelas? Jadi di sini nanti akan saya tampilkan video dari tari Jaran Kepang Boyolali dan silahkan kalian nanti identifikasi mengenai wiraga, wirama, dan wirasanya. Ada pertanyaan atau tidak? Tolong dijawab, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada, nggih? Baiklah, kalau tidak ada.
Nah, di sini saya akan stop share screen. Karena tidak ada pertanyaan ya. Di sini akan saya tampilkan video dari tari Jaran Kepang Boyolali. Kita simak bersama-sama. Sudah kelihatan belum gambarnya? Sampun. Suaranya terdengar atau tidak? Terdengar suaranya? Tidak. Benar, Bu. Gimana tadi? Belum, Suaranya belum. terdengar atau tidak? Belum terdengar. Sudah terdengar? Terlihat ya? Nah, kalian perhatikan ini adalah bagian awalnya. Bagian awal dari tari Jaran Kepang Boyolali. Nah, ini masih dari bagian awal. Masih terlihat ya? Masih. Kalian perhatikan dulu. Nah, untuk yang bagian ini sudah masuk ke bagian tengah. Kalian perhatikan iramanya itu bagaimana, iramanya, wirasanya bagaimana, kemudian wiraganya itu juga seperti apa. Ini masih di bagian tengahnya. Kalian perhatikan ya, wiraga, wirama, dan wirasanya. Wiraga, kalian perhatikan gerakannya. Nah, di situ ada gerakan apa saja. Kalau wirama, kalian perhatikan tempo gerakan yang dilakukan oleh penari ini. Nah, bisa diperhatikan ya ini, dari gerakan kakinya, sesuai dengan irama ataupun musik yang disajikan. Ini masih di bagian tengah.
Nah, kalau yang ini sudah memasuki ke bagian yang akhir. Kalian perhatikan lagi, wiraga, wirago, wiromo, dan wirasanya. Diperhatikan ya. Nah, ini bagian akhir. Perhatikan ekspresinya. Ekspresi itu berkaitan dengan wiraso. Nah, ini gerakan berkaitan dengan wiragonya. Kemudian tempo gerakannya berkaitan dengan wiromonya. Bagian akhir ya. Ya. Diperhatikan lagi. Wirogo, wiromo, dan wiroso. Semuanya perhatikan. Diperhatikan lagi nggih, kalau bagian awal tadi kan gerakannya agak cepat, bagian tengah yang masih agak lambat. Oh ya, mohon maaf, ini masih masuk ke dalam bagian tengah nggih, karena ini kan iramanya juga masih agak pelan. Nah, perhatikan gerakannya, kemudian iramanya, kemudian kejiwaannya. Ekspresinya dilihat. Ketika menarikan gerakan dengan yang pelan itu seperti apa, ya kan, diperhatikan. Kalau ini kan sudah masuk ke tempo yang cepat. Ini sudah memasuki ke bagian akhir. Coba dilihat dan diperhatikan. Gerakan, irama, dan kejiwaan ataupun firasatnya. Sudah selesai. Nah, sekarang tugas kalian di sini, silakan kalian membagi kelompok kalian masing-masing. Ya. Sepertinya kelompoknya sudah dibagi ya. Silahkan dibagi sendiri. Kemudian untuk yang kelompok pertama, kelompok 1, itu kalian silahkan membahas tentang wirago. Kemudian untuk kelompok yang kedua, silakan kalian membahas tentang wiromo. Ya. Kemudian untuk kelompok ketiga, kalian membahas tentang wiroso. Ya, paham ya? Nah, silahkan kalian bisa melihat videonya tadi, saya share linknya ya. Nah, sudah saya bagikan.
Sekalian saya bagikan link LKPD-nya. Nah, kalian bisa melihat tugas kalian itu, kalian harus ngapain saja. Ya. Nah, ini ya. Nah, linknya sudah saya bagikan untuk link yang video ini, kemudian untuk LKPD-nya ini juga sudah saya bagikan. Silakan kalian download, kemudian kalian silakan berdiskusi. Ya, ini untuk yang kelompok 1, betul sekali, tentang wiraga. Silakan mulai diskusi. Nanti untuk yang kelompok pertama, silahkan salah seorang untuk presentasi ya. Dan nanti akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Segera saja kalian cari wiraga dari tari Jaran Kepang Boyolali itu apa, ada apa saja. Bisa menggunakan bahasa kalian sendiri, bahasa kalian masing-masing, terserah itu. Kemudian nanti silakan bisa di-share di grup kecil Anda ini, kemudian untuk Mas Andre nanti silahkan merangkumnya dari jawaban-jawaban teman Anda. Ini baru satu kelompok. Untuk kelompok kedua bagaimana ini? Sudah atau belum? Silakan untuk berdiskusi nih. Di sini saya beri waktu 15 menit cukup. Cukup atau tidak Mbak dan Mas? 15 menit. Cukup ya? Ayo segera saja ini untuk berdiskusi, silahkan. Siap ya? Untuk yang kelompok 3, mana ya ini kelompok 3? Kelompok 3 miliknya siapa? Kelompok 3 ini miliknya Mbak Naila ya? Nah silahkan, sudah saya cek, silahkan berdiskusi. Sopi. Silahkan untuk berdiskusi ya. Nah, untuk LKPD-nya itu bentuknya seperti ini. Silakan dipahami untuk LKPD-nya ya. Ini digunakan untuk kalian berdiskusi. Sudah ada perintahnya, sudah ada tujuan, kemudian ada prosedur, kemudian di situ ada materi. Videonya nanti bisa dilihat lagi melalui link YouTube-nya, dan di bawah itu adalah perintah yang harus kalian lakukan. Silakan ya.
untuk berdiskusi. Ini masih saya pantau untuk yang grup WA Anda. Silahkan berdiskusi. Nah, ini yang Wiraga kelompok 1 sudah mulai berdiskusi. Untuk yang kelompok 2, diskusi tentang Wiromo ya tadi. Yang kelompok 3 berdiskusi tentang Wirosanya. Wiroso dari tari Jaran Kepang Boyolali. Sudah cukup jelas nggak tugas kalian? Untuk yang belum join ke kelompok, Lingga silakan dimasukkan ke grup 3. Kelompok 3 adminnya siapa ya? Perhatikan untuk yang kelompok 1, kalian itu fokus ke wiraganya saja. Jadi kan kalian tadi itu ada gerakan-gerakan. Nah, kalian bisa menyebutkan gerakannya itu ada apa saja. Silakan menggunakan bahasa Anda masing-masing. Begitu. Untuk yang kelompok 1, paham ya? Kelompok 1. Nggih, Bu. Nah, kalau yang kelompok 2 ini Anda jangan yang wiraga, Anda harus berbicara tentang wirama. Paham ya? Untuk yang kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2, jangan berbicara tentang wiraga, tapi kalian itu berbicara tentang wirama. Wiramanya tadi kan sudah saya jelaskan, temponya itu, wirama itu adalah tempo dari gerakan. Tadi sudah saya jelaskan kalau di bagian awal dari tari Jaran Kepang itu adalah memiliki tempo yang cepat. Jadi gerakan-gerakannya itu temponya cepat. Kemudian kalau yang di bagian tengah, kan bisa kalian lihat videonya tadi. Bagian tengah itu lambat. Otomatis gerakan-gerakannya itu juga lambat, ya kan? Nah, itu kalian kembangkan lagi, kembangkan dengan bahasa kalian masing-masing. Paham kelompok 2? Paham ya? Silakan lanjut diskusi untuk yang kelompok 3. Kelompok 3 adminnya siapa ya?
Di sini yang belum tergabung kelompoknya siapa? Sudah selesai diskusinya atau belum? Mohon perhatian anak-anakku semua, di sini yang belum tergabung di kelompok ataupun di grup siapa? Mohon untuk menunjukkan jari. Lingga, terus siapa lagi selain Lingga? Lingga, Wahyu Arfianto. Terus siapa lagi? Untuk Lingga mohon dimasukkan di grup 1. Admin grup 1 siapa? Admin grup 1, tolong Lingga dimasukkan di grup 1. Kemudian untuk grup 2, tolong Wahyu Arfianto dimasukkan di grup 2. Sudah? Diskusinya sudah selesai atau belum? Nah, untuk yang grup 2 berarti ini sudah paham. Feedback ya. Untuk yang kelompok 1 bisa menyebutkan nama ragam geraknya. Kelompok 1. Di situ Anda masih menyebutkan wiraga secara umum. Nah, tolong itu dikhususkan ke tarian Saran Kepang tadi. Di situ kan untuk yang Aditya, di sini kan menyebutkan wiraga atau raga, berarti dalam sebuah kesenian tari para penari harus menonjolkan gerak tubuh dalam posisi berdiri atau duduk. Nah, ini tolong diambilkan dari gerakan tari Jaran Kepang tadi, ya. Paham ya? Untuk yang kelompok 1, ini kalian belum mengerucut, ini masih melebar. Tolong dikerucutkan lagi ya. Kelompok 1. Nah, tadi kan kalau kalian sudah melihat di bagian awal, ya contohnya apa? Di bagian awal tadi loh, tadi kan ada gerakan, silakan menggunakan bahasanya masing-masing, kan kayak gerakan berlari, menunggang, udah, ya kan? Nah, terus setelah itu ada gerakan apa lagi, gitu? Paham ya untuk yang kelompok 1? Coba dilihat lagi aja videonya. Ini yang sudah selesai berarti kelompok 2 ya. Kelompok 1 sementara biar diselesaikan dulu. Kelompok 2 bagaimana ini? Sudah selesai? Sudah, Bu. Yang ingin presentasi siapa ini? Kelompok 2? Sudah, Bu. Ya, kelompok 2 yang ingin presentasi Ribuan, Bu. siapa? Yang ingin presentasi siapa? Kelompok 2.
Lutfi apa Galuh? Saya Bu. Sofi. Sofi saja ya, Sofi. Mbak Sofi Bu. Iya, Sofi. Sofi, Bu. Galuh, mikrofonnya jangan di-on-kan dulu ya, biar tenang. Ya. Soalnya ada feedback. Sebentar. Galuh jangan di-on-kan dulu mikrofonnya. Mbak Galuh. Oh, bentar Bu. Ya, biar tenang. Wiraga atau raga berarti dalam sebuah kesenian tari. Para penari harus menonjolkan gerak tubuh dan dalam posisi berdiri dan atau duduk. Wiraga sangat erat kaitannya dengan hafalan koreografi tarian dan daya ingat para penari. Selain itu, wiraga juga berarti para penari harus menguasai berbagai teknik gerakan. Ya. Adakah yang ingin menanggapi? Kelompok 1 silakan ditanggapi dari kelompok 2. Kelompoknya Mas Andre, silakan. Ditanggapi apa yang sudah dibicarakan dari kelompoknya Mbak Sofi, kelompok 2. Kurang apa kira-kira? Bu Guru. Ya, gimana Mbak Galuh? Mbak Galuh pindah posisi dulu biar tidak terganggu yang lainnya. Biar nyaman dalam berbicara. Gimana Mbak Galuh? Gimana, ini ada yang ingin berkomentar? Mbak Galuh jadi berbicara atau tidak? Mbak Galuh? Gimana Mbak Galuh, ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, gimana Mbak Galuh, ingin berpendapat apa? Gimana Mbak Galuh, jadi atau tidak ini tadi? Enggak jadi, Bu. Oh ya, sudah. Untuk keseluruhan, dari kelompok 1 ingin menanggapi dari untuk kelompok 2, kelompok 1 ingin menanggapi dari kelompok 2 atau tidak? Tanggapannya bagaimana apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi? Kelompok 2 tadi? Kelompok 1, gimana? Yang sudah disampaikan Mbak Sofi tadi bagaimana? Sudah bagus? Kalau sudah, saya lanjutkan yang kelompok 2. Maaf, kelompok 1. Kelompok 1 silakan untuk berpresentasi. Mas Andre, silakan untuk berpresentasi. Pindah lokasi biar tidak feedback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Sandia Putra mewakili kelompok 1 untuk berpresentasi. Ya, silakan. Wiraga atau raga berarti dalam sebuah kesenian tari. Pada penari harus menonjolkan gerak tubuh dalam posisi berdiri atau duduk. Wiraga sangat erat kaitannya dengan hafalan geografi tarian dan daya ingat para penari. Selain itu, wiraga juga berarti para penari harus menguasai berbagai teknik gerakan. Contohnya seperti arah hadap,
dan arah gerakan. Dalam wiraga, ketetapan waktu, ketetapan gerakan, tempo, dan perubahan gerak sangat penting untuk diperhatikan serta diperhitungkan. Contoh ragam gerak melompat-lompat dengan kuda. Ya. Sudah, terima kasih. Baik, untuk yang kelompok 2, akankah menanggapi dari kelompok presentasi kelompok 1 tadi? Silakan ditanggapi bagaimana presentasinya, sudah bagus atau belum? Ataukah mungkin ada yang ataukah masih ada yang kurang? Bagaimana kelompok tanggapannya? Kelompok 2 menanggapi kelompok 1. Lutfi tadi kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Lutfi kelompok 2. Silakan ditanggapi kelompok 1. Tadi presentasinya bagaimana? Ada kekurangan atau tidak? Menurut Anda? Presentasinya sudah bagus, Bu. Sudah Dapat bagus, dipahami. tidak ada kekurangan? Tidak. Baiklah, berarti kan di sini kan kalian sudah bisa menanggapi dari hasil diskusi kelompok lain. Nah, kalau kita ambil kesimpulan secara bersama-sama, kira-kira wiraga dan wirama tari jaran kepang Boyolali itu bagaimana? Untuk wiraganya, wiraga dari tari jaran kepang Boyolali, itu bagaimana wiraganya? Gerakannya seperti apa sih? Seperti menunggang kuda? Ya atau tidak? Bagaimana? Iya, Bu. Nah, terus berkaitan dengan wiramanya, temponya bagaimana? Cepat atau lambat? Cepat dan lambat, Bu. Ya, di bagian awal cepat, terus di bagian tengah lambat. Di bagian lambat, di bagian akhiran cepat, gitu, Bu. Di bagian akhir cepat. Nah, terus berbicara dengan wirama tadi, untuk gerakannya itu menggambarkan sikap yang bagaimana? Semangat, sedih? Semangat. Semangat, iya betul sekali. Kalian bisa mengatakan semangat karena kan bisa dilihat dari gerakannya tadi ya. Gerakan yang temponya cepat. Kemudian untuk penjiwaan, wirasanya, otomatis juga bersemangat dalam melakukan tarian itu. Di sini akan saya lakukan post test. Silakan kalian buka grup kalian. Di grup besar ya, ataupun grup kecil, post test. Silahkan itu dijawab. Saya beri waktu, itu kan hanya ada 5 soal. Saya beri waktu 3 menit cukup ya? Nah, ini sudah saya bagikan. Saya bagikan lagi di grup-grup kecil. 5 menit, Bu. 5 menit. 5 menit, bukan 3 menit. Itu hanya ada 5 pertanyaan kok, berupa pilihan ganda. Cepat kok itu pasti. Segera saja, Mas. Segera dikerjakan saja. Ya. Segera dikerjakan. Saya di sesi pertama nggak ikut, Bu. Jadi ya nggak hafal, nggak tahu materinya, Bu. Maaf, Bu, maaf. Oh, santai. Sudah saya bagikan. Siap. Sudah saya bagikan materinya. Ya. Coba dicek di grupnya lagi. Dicek lagi ya. Ada yang sudah selesai mengerjakannya?
Sudah? Sepertinya sudah, ya kan? Harusnya sudah. Sudah? Sudah ya? Nah, pertanyaannya itu kan kurang lebih seperti ini. Bisa kok kalian mengerjakannya. Hanya ada 5 soal saja. Sudah selesai semua ya? Mbak-mbak dan mas-mas, sudah selesai? Mau dijawab? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Mbak Gulu sudah. Yang lain? Sudah atau belum? Sudah ya? Nah, post-test sudah saya lakukan dan sudah tuntas semua. Nah, di sini berarti kita sudah bisa menyimpulkan dari kegiatan hasil diskusi kita tadi ya. Sudah saya singgung sedikit bahwa tari jaran kepang Boyolali itu memiliki wiraga. Nah, wiraganya tadi seperti apa? Seperti menunggang kuda ya. Kemudian untuk wirama dan wirasanya kita gabungkan saja. Untuk wirama dan wirasanya di bagian pertama itu cepat, kemudian di bagian tengahnya itu lambat, di bagian akhir lambat atau cepat? Cepat lagi ya. Kemudian di sini nanti kita sudah bisa menarik kesimpulan tadi ya. Kemudian kalian nanti saya Bu Muni tugaskan untuk mencari ragam gerak tari jaran kepang Boyolali. Di pertemuan selanjutnya kita nanti akan praktek 3 ragam gerak tari jaran kepang Boyolali. Jangan lupa ya, untuk pertemuan selanjutnya kita praktek mengenai ragam gerak tari jaran kepang Boyolali. Kemudian, nah setelah kalian mempelajarinya, untuk dipresentasikan minggu depan, saya harapkan di sini kan kita masih dalam masa pandemi ya, jangan lupa nanti untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini, pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Silahkan salah satu bisa memimpin doa. Mas Andre, ketua kelas, silahkan memimpin doa karena pembelajaran kali ini kita cukupkan. Mas Andre, silahkan. Untuk mengakhiri kegiatan sore hari, berdoa. Doa selesai. Terima kasih Mas Andre sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kali ini dapat terserap dengan baik. Dan mari kita mengucap syukur bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saya akhiri pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.